Supriyani. Saya mahasiswa PPG dari IAIN Curug, akan praktek mengajar di SMPN 19 Kota Bengkulu. Demikianlah perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ke kelasnya. Berdoa mulai. Ya anak, kita baca Al-Qur'annya. Silakan baca Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul 'azim. Ya, anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu materinya lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Jadi, sangat penting kita mengamalkan sholat sunnah. Karena hikmah kita melaksanakan sholat sunnah itu banyak. Yang pertama, menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, menghapus dosa. Yang ketiga, hidup kita menjadi berkah. Keempat, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidup kita menjadi tentram, menjadi nyaman. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah, baik itu berjamaah maupun itu
bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian ini materi kita minggu yang lewat itu mengenai pengertian sholat sunnah berjamaah dan pengertian sholat sunnah munfarid. Nah, masih adakah kalian ingat atau ada di benak kalian? Coba siapa yang tahu? Ya, ada yang tahu apa pengertian sholat sunnah berjamaah? Iya, silakan Jana. Pengertian sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah. Iya, pintar. Ya, silakan. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang kita lakukan secara berjamaah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, masih ingatkah kalian apa pengertian sholat sunnah munfarid? Ada? Iya, silakan. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Iya, pintar. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dikerjakan secara individu dan atau sendiri. Ya, itu yang pelajaran kita minggu yang lalu. Ya, anak-anak, sebelum kita ke materi, ibu absen dulu ya. Ada yang menghalangi? Ya. Anak? Ya. Adik kelas? Hadir, Bu. Adik yang Kurniawan? Ya, hadir semuanya ya. Ya, anak-anak, sekarang sebelum ke materi, kalian harus ketahui dulu kompetensi dasarnya. Coba perhatikan di layar di sana. Ya, kompetensi dasar kita yang pertama itu menunaikan sholat sunnah. Ya, menunaikan sholat sunnah. Kemudian yang kedua menunjukkan peduli dan gotong royong. Untuk apa? Untuk mempresentasikan pemahaman pada sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian yang selanjutnya kalian memahami hikmah sholat sunnah baik itu berjamaah dan munfarid. Kemudian sesudah kalian memahami kompetensi dasarnya, yang selanjutnya kalian harus tercapai yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Itu tujuan pembelajaran kita. Ya. Kemudian setelah itu kita pembagian kelompok dulu, kemudian kita baru ke materi. Ya, silakan pembagian kelompoknya. Kelompok 1 di sini, 2 dan 3. Silakan. Mana teladan kami? Ya, anak-anak, kita lanjutkan kegiatan inti. Ya, kegiatan inti. Materi kita yang pertama itu macam-macam sholat sunnah. Itu yang pertama sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, yang pertama kita bahas itu sholat sunnah
disunahkan membaca subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketiga, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih sesudah selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran, namun diutamakan surat Qaf atau surat Al-Falaq. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat ringan. Surat yang dibacakan diutamakan surat Al-Qamar dan surat Al-Qasyiyah. 5. Salat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu pasti mengandalkan dan 2 kali. Setelah pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Setelah sholat Idul Fitri, para jamaah dianjurkan untuk bersalaman untuk saling memaafkan lahir dan batin setelah selesai sholat. Iya, pintar. Mana temannya? Itu tata cara sholat Idul Fitri. Ya, 2 rakaat. Ya, sudah dijelaskan, sudah dipaparkan sama sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat dilakukan pada hari raya Idul Adha. Nah, gimana tata caranya? Tata caranya sama dengan tata cara seperti Idul Fitri. Yang bedanya yang mana? Yang bedanya nih niatnya. Kalau niat sholat Idul Adha, usolli sunatan li Idul Adha raka'ataini
Kemudian ada lagi sholatnya. Coba perhatikan gambarnya nak. Ya, sholat tahajud. Perhatikan gambarnya. Sholat tahajud itu gambarnya yang pertama itu dia sholatnya secara sendiri. Kemudian gambar yang kedua itu dia laksanakan sholatnya secara berjamaah. Yang pertama dia secara munfarid atau sendiri. Sholat tahajud itu adalah sholat dilaksanakan sebagian waktu di malam hari. Itu bedanya nih niatnya anak ya. Tuh. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Dari Ibu menjelaskan tadi, Ibu paparkan tadi, kalian lihat di sana. Ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Iya, silakan nak. Apa niat sholat tahajud tahiyatul masjid, Bu? Oke. Coba nak bertanya yang saya bertanya. Ada yang bisa jawab? Sholat tahiyatul masjid. Oke, silakan nak. Niat tahiyatul masjid usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini mustakbiran berarti ada adina ta'ala. Oke, sekarang semuanya. Oke, itu adalah niat sholat tahiyatul masjid. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kalian masing-masing. Kalian kerjakan setiap kelompoknya ya. Ini yang kelompok pertama kalian kerjakan, kelompok kedua, dan kelompok ketiga kerjakan. Ibu bagikan kertas orientasinya, ya. Ini kalian buat supaya kalian buat sesuai dengan SD ya. Tugasnya ya. Kurang satu. Warna merah. Tata caranya. 1. Imam memimpin pelaksanaan salat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya usolli sunata Idul Fitri rakaat ini lillahi ta'ala. 2. Pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah, bertakbir saling mengangkat tangan sebanyak 7 kali. 3. Setelah takbir 7 kali dan meminta tasbih tersebut dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Namun diutamakan surat Qaf atau surat An-Alaq. 4.
5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih, setelah itu membaca Al-Fatihah. 5. Salat Idul Fitri ditutup dengan salam, setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Ya, silakan tutupnya. Dan demikian, lebih kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang untuk kelompok 1. Sekarang ada yang mau bertanya dari kelompok 1 ini atau menanggapi, silakan Nak. Ada yang mau bertanya? Bertanya kelompok 1, ada yang bertanya tadi? Ya, silakan kelompok 2 yang bertanya. Ya, Apa niat sholat Idul Adha? ya silakan Nak. Ada yang bisa jawab? Usolli sunatan li Idul Adha rakaataini mustaqbilal qiblati mu'man lillahi ta'ala. Ya, yang bisa ya. Semangat. Ya, niat sholat Idul Adha. Ya, silakan kelompok 2 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sholat sunnah munfarid. Macam-macam sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib muakkadah, sholat ghairul muakkadah, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat istighfar. Tata cara sholat tahiyatul masjid yaitu usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah berniat dilakukan dengan takbiratul ihram, membaca ikhtikaf, surat Al-Fatihah, dan seterusnya sampai salam. Demikianlah itu diskusi kami dari kelompok 2. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 2 udah presentasikan. Ada yang mau bertanya, Nak? Saya. Ya, silakan kelompok 1. Apa yang dimaksud sholat rawatib muakkadah dan ghairul muakkadah? Nah, tadi pertanyaan sholat rawatib muakkadah dan ghairul muakkadah. Silakan siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Sholat rawatib muakkadah, sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat rawatib ghairul muakkadah, sholat rawatib yang belum dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairul muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum subuh. 2. Sholat rawatib ghairul muakkadah, sholat rawatib yang belum dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairul muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, selain 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat sesudah zuhur, selain 2 rakaat yang muakkadah, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Iya, itu jawaban dari temannya yang kelompok 2. Sana, Nak. Ya, itu adalah jawaban dari teman yang kelompok 2 ya. Sholat sunnah rawatib muakkadah dan ghairul muakkadah. Kemudian kelompok 3, silakan baca presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan salat sunnah berjamaah dan munfarid. 1. Salat tarawih, 2. witir, 3. Salat sunnah duha, 4. Salat sunnah tahajud, 5. Salat sunnah tasbih. Tata cara salat duha: 1. Niat dengan jumlah 2 rakaat, 2. Takbiratul ihram, 3. Membaca doa iftitah, 4. Membaca Al-Fatihah, 5. Membaca surat Al-Duha, 6. Rukuk dengan
tumanina. 7. Istital dengan tumanina. 8. Sujud dengan tumanina. 9. Salam. Demikian kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan. Siapa yang mau bertanya sama siapa? Oke, kelompok 2 silakan. Niat sholat tasbih apa? Silakan kelompok 3. Niat sholat tasbih itu apa? Usolli sunatan tasbih arba'ah raka'atin mustaqilah lillahi ta'ala. Ya, itu niat sholat tasbih. Tangan semuanya. Ya, yang hasil kerja kalian ditempel. Kelompok 1 tempel ke sana, nak. Kelompok 2 tempel ke sana dan kelompok 3 ke sana. Ya, silakan satu bagian. Ya, tingginya jauh. Jangan tinggi. Ya, anak, kegiatan untuk kita yaitu terlebih dahulu Ibu mengarahkan penguatan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Jadi kalian dianjurkan kita melaksanakan sholat sunnah berjamaah maupun sholat sunnah munfarid, ya, maupun itu sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat duha atau sholat tarawih atau sholat tahajud yang kalian kerjakan pada kehidupan kalian sehari-hari untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat, ya. Itu penguatan materi kita. Kemudian yang kedua Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama tadi Ibu udah menyampaikan macam-macam sholat sunnah, yaitu macam-macam sholat sunnah terbagi menjadi 3. Sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Macam-macamnya tadi yang pertama sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian sholat kusuk gerhana matahari, sholat kusuk gerhana bulan, kemudian sholat istiqo itu adalah sholat yang minta hujan. Kemudian yang kedua itu sholat sunnah munfarid atau sendiri, ya, yang sendiri. Yang pertama itu adalah sholat rawatib, ya. Sholat rawatib itu ada yang qobliyah dan ba'diyah, ya, muakkadah dan ghairu muakkadah. Kemudian yang kedua tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga itu adalah sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dia bisa berjamaah dan bisa munfarid. Yang pertama itu adalah sholat tarawih yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Yang kedua adalah sholat witir, sholat yang rakaatnya ganjil. Kemudian yang ketiga sholat duha yang dilakukan pada jam 7 pagi sampai menjelang sholat zuhur. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat tahajud. Tahajud itu kalian sholat pada malam hari, ya. Yang bedanya itu adalah niatnya. Semua tata cara dan bacaannya sama dengan sholat fardu. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih ini adalah sholat yang bisa berjamaah dan bisa munfarid. Nah, itu mungkin saja yang Ibu sampaikan untuk menyimpulkannya. Nah, sekarang ada tugas mandiri untuk kalian, ya, kalian kerjakan. Kemudian minggu depan kalian kumpul.